Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga Shibotak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 7 chapter 37,8 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chuberimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 7 chapter 37,8 ini menceritakan Saitama yang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Namun secara mengejutkan, kantor polisi tersebut mendapat serangan dari seekor monster. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang dipanggil dua orang polisi ketika dia sedang berjalan di suatu gang. Kedua polisi itu bercerita jika akhir-akhir ini banyak terjadi insiden di sekitar lokasi yang dilewati pria tersebut. Saitama bertanya dengan apa yang terjadi. Polisi itu meminta maaf karena mereka tidak bisa menjelaskan dengan rinci insiden yang mereka bahas. Mereka pun menanyai Shibotak beberapa hal. Apakah pria itu berjalan-jalan di sini ketika hari sedang kerja dan apa profesi dari pria tersebut? Akhirnya Saitama pun dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor cabang kota Z dan diinterogasi lebih detail. Saitama bercerita jika dia adalah seorang pahlawan. Lalu sambil menunjukkan foto penjahat yang sedang mereka cari, ketua polisi memberitahu jika ini adalah sketsa yang dibuat oleh saksi mata. Saat kejadian, lokasi begitu gelap, sehingga mereka pun hanya bisa membuatkan siluet dari buronan itu saja. Saitama yang melihat foto tersebut merasa jika kriminal yang mereka cari ini terlihat gendut. Ketua polisi itu mengakui jika mereka harus melayangkan beberapa pertanyaan kepada Shibotak agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Dia juga menawari Saitama untuk minum teh. Beberapa saat kemudian, setelah teh yang dipesan datang, Saitama mengangkat cangkir teh itu. Dan kejadian tersebut membuat ketua polisi itu cukup terkejut karena di tangan Shibotak terlihat seperti ada beberapa bekas luka. Saitama memberitahu jika ini adalah bekas dari darah monster yang sebelumnya dia kalahkan. Kejadian itu membuat pihak kepolisian merasa curiga dengan sikap yang Shibotak ini perbuat. Tapi Saitama kembali memberitahu kalau profesinya ini adalah seorang pahlawan. Ketua polisi itu pun mencoba mengkonfirmasi identitas Saitama. Menurutnya pria botak ini adalah seorang pengangguran dan tinggal di kawasan terlantar. Dan itu membuatnya menjadi semakin mencurigakan. Shibotak mencoba menjelaskan jika dirinya telah mendapatkan sertifikat pahlawan pro dan namanya adalah Saitama. Sayangnya pihak kepolisian tidak pernah mendengar nama tersebut. Mereka pun menganggap jika Shibotak ini adalah seorang pahlawan yang tidak populer dan melakukan itu sebagai pekerjaan paruh waktu. Shibotak yang mendapat tuduhan itu tidak bisa protes dan hanya menunjukkan ekspresi sebelnya tersebut. Dia bingung apakah orang-orang ini menaruh rasa dendam kepadanya. Lalu ketua polisi itu berkomentar jika dilihat dari sudut pandang kepolisian, asosiasi pahlawan sebenarnya patut dipertanyakan. Mereka sebenarnya sudah muak dengan semua pujian yang organisasi itu dapatkan karena polisi sama heroiknya dengan mereka. Kepolisian melakukan tugasnya untuk menjaga kedamaian dan memberikan bantuan kepada para warga. Sedangkan mereka para pahlawan hanya mencari perhatian saja, seperti tidak memahami hal yang penting. Menurut ketua itu, tidak perlu juga ada asosiasi pahlawan jika mereka kepolisian hadir untuk para warga. Lagian para monster dan sejenisnya juga bisa mereka lumpuhkan hanya dengan senjata habis saja. Sambil merasa diintimidasi, Saitama berkomentar kalau lebih baik mereka menjelaskan itu saja kepada para monster. Di sisi lain, di markas asosiasi pahlawan, cabang kota Z mendapatkan laporan soal kemunculan seekor monster. Dan insiden terakhir terjadi ketika salah seorang petugas kepolisian yang sedang berpatroli di malam hari. Dan dia mendapatkan serangan tak terduga dari arah lain. Mr. McCoy yang menjadi kepala staf di sana merasa jika ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Jika prediksinya tidak meleset, menurutnya sesuatu yang akan menyenangkan akan terjadi tidak lama dari sekarang. Balik lagi ke kantor polisi itu ya guys.
Kemudian ketua polisi itu menawari Saitama untuk makan katsudon agar interogasi mereka bisa berjalan lebih lama. Dan si botak pun menerimanya karena dia bisa makan gratis tanpa harus memikirkan biaya. Lalu sambil makan, Saitama kembali ditanyai ketua polisi itu beberapa hal. Pak polisi bercerita jika meski mereka bekerja sekuat tenaga untuk masyarakat, orang-orang akan tetap mengabaikannya dan memilih asosiasi pahlawan yang terlihat jauh lebih menarik. Dia memberitahu jika akhir pekan kemarin, salah satu bawahannya mendapat serangan dari seseorang. Seluruh tubuhnya mengalami luka parah. Hebatnya, dia tidak pernah melepaskan radionya dan terus menjelaskan kronologi cerita, serta menjelaskan penampilan dari si pelaku sampai dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kata-kata terakhirnya adalah bahwanya itu meminta ketuanya tersebut untuk berhati-hati. Sambil menunduk, Pak Ketua Polisi itu merasa sedih karena bahwanya itu adalah polisi yang begitu baik. Dulu dia bergabung dengan pihak kepolisian setelah dia gagal dalam ujian kepahlawanannya. Saitama yang mendengar curhatan itu hanya diam. Di lantai dasar kantor polisi itu ada seorang penjual katsudon yang selesai mengantarkan pesanannya. Kemudian dia berjalan pergi. Para staf yang melihat orang tersebut jadi bingung karena sebelumnya penjual katsudon yang mereka pesan sudah mengantarkan pesanannya. Lalu kenapa ada pengantar lainnya? Apakah seseorang kembali memesan makanan itu? Namun ternyata orang yang mengantarkan makanan tersebut adalah seekor monster yang menyamar. Sambil menunjukkan wujud aslinya, monster tersebut tidak mengira akan bisa masuk ke kantor ini dengan mudah. Setelah melihat dengan seksama, membuat para staf kepolisian jadi sadar jika itu adalah monster yang selama ini menyebarkan teror. Dia adalah monster yang memiliki tubuh berotot raksasa, berlevel bencana iblis, bernama Red Plum. Sontak saja para staf yang lain mencoba untuk menyerang monster itu menggunakan beberapa tombak. Tapi dengan sigap, si monster dapat menghindar dengan menempel di atap langit-langit gedung. Dia memberitahu jika telah meningkatkan kekuatannya, dan sekarang monster itu akan menyerang para kepolisian tersebut. Dulu dia adalah warga biasa yang ditangkap karena kepemilikan narkoba. Kejadian itu membuatnya kehilangan pekerjaan dan keluarganya pula. Dan sekarang dia berencana untuk membalaskan dendam. Lalu dengan cepat monster itu menghajar seorang staf dan memukulnya hingga menghantam lantai dengan sangat keras. Bruak! Para staf yang lain mencoba menyerang balik dengan menembaki monster itu beberapa kali. Duar. Namun sayangnya si monster tidak terluka sama sekali. Bahkan dia bisa membalikkan beberapa peluru yang sebelumnya mereka tembakan. Seketika kejadian itu membuat para polisi tersebut dibuat kalang kabut. Salah seorang staf menghampiri ketua mereka yang saat ini sedang menginterogasi Saitama. Sontak saja ketua itu segera keluar dan meminta si botak untuk tidak berada di sini. Setelah melihat dengan seksama, membuat ketua polisi itu begitu kaget karena tembakan peluru yang mereka lancarkan tidak ada satupun yang bisa memberikan luka. Dengan paniknya, ketua polisi itu mencoba untuk menghubungi markas asosiasi pahlawan. Di dalam markas sendiri, Mr. McCoy mengangkat telepon tersebut dan bertanya dengan apa yang mereka perlukan. Ketua asosiasi itu mencoba untuk memanas-manasi polisi tersebut karena menurutnya pihak kepolisian sebelumnya merasa terganggu dengan adanya organisasi mereka. Sedangkan di kantor polisi sendiri, situasi semakin tidak terkendali. Para staf dibuat kalang kabut dengan serangan yang monster itu perbuat. Mr. McCoy kembali bertanya, apakah mereka yakin dengan ini semua? Dia pun menyuruh kepala polisi itu untuk memohon agar mereka mau membantu. Dengan terbata-bata, kepala polisi tersebut berkata dan memohon kepada pihak asosiasi agar mau membantu mereka. Namun belum sampai ketua itu mengakhiri perkataannya, tiba-tiba si botak menarik ponsel tersebut dan menghancurkannya. Sontak saja hal itu membuat ketua polisi tersebut begitu kaget. Saitama berkomentar, baik pahlawan maupun polisi, mereka seperti tidak melakukan tugasnya dengan baik karena barusan mereka saling memohon satu sama lain. Kayaknya si botak salah paham nih guys. Dia memberitahu jika orang yang ketua itu telepon barusan bukanlah pahlawan, karena dia sendirilah yang berprofesi sebagai pahlawan di sini. Sambil berjalan maju ke arah si monster, Saitama memberitahu jika dia akan membalas budi polisi tersebut atas katsudon yang sebelumnya mereka berikan. Kejadian itu membuat para staf jadi bingung. Siapa orang itu sebenarnya? Si monster yang dihampiri tersebut juga bertanya, apakah pria botak ini adalah seorang polisi? Saitama menjawab jika dia bukanlah warga sipil ataupun pihak kepolisian. Lalu sambil tersenyum dan menunjuk seperti mau menembak, Saitama mengucapkan kata bang.
Dan akhirnya dia pun mengalahkan monster itu dengan satu pukulan. Di luar kantor polisi sendiri, para pahlawan telah berkumpul dan bersiap mengalahkan monster yang sedang diberitakan. Pihak wartawan dan masyarakat juga ikut melihat kekacauan yang terjadi. Namun tidak lama kemudian muncul salah seorang polisi yang berjalan keluar sambil menggendong sesuatu. Ternyata yang dibawa itu adalah jasad monster yang sebelumnya mengamuk. Kejadian tersebut membuat Mr. Marco yang melihat dari kantor markas juga dibuat kaget gak karuan. Mereka tidak mengira jika pihak kepolisian akan mampu mengalahkan monster tersebut sendirian. Sedangkan polisi yang membawa monster itu keluar barusan sebenarnya adalah Saitama. Kemudian si botak berjalan masuk menjauhi kerumunan itu. Tidak lama setelah itu, di depan kantor polisi tersebut, pihak wartawan dan masyarakat dibuat heboh akan kondisi yang terjadi. Mereka semua penasaran siapa petugas polisi yang membawa mayat monster tadi. Mereka ingin menginterview petugas itu dan mau menanyakan soal namanya juga. Di dalam kantor polisi sendiri, salah seorang staf melaporkan jika dia tidak menemukan di mana pria botak yang sebelumnya mereka interogasi tadi. Ketua polisi itu teringat dengan pembicaraan mereka beberapa saat sebelumnya. Staf itu bertanya, sebenarnya siapa pria botak tersebut? Ketua polisi itu memberitahu jika sebenarnya dia adalah seorang pahlawan. Di sisi lain, Saitama sendiri yang sedang dicari itu sudah mengenakan kostumnya dan duduk di atap sebuah gedung kota. Dan akhirnya cerita Extra 7 One Punch Man chapter 37,8 telah usai. Oke guys, itu tadi review Extra 7 manga One Punch Man versi Murata chapter 37,8 yang intinya memperlihatkan Saitama yang menyamar menjadi seorang polisi dan mengalahkan Second Monster. Dengan kejadian itu membuat kredibilitas pihak kepolisian di mata para warga jadi naik. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review Extra chapter selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.